Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita berjumpa dengan Pamela Putri Febriani, yang biasa dipanggil dengan Pamela, adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Untak, yang hari ini Pamela akan membawakan atau membacakan subjudul dari buku saya, yaitu Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni Pancasila Barometer Moral. Baiklah, Dedi. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan salah satu subjudul buku karya Sutanto Supiyadi berjudul Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni Pancasila Barometer Moral, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi, panggilan akrab Sutanto Supiyadi, sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidikan, dan budayawan, telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali. Dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan salah satu subjudul buku Merebut Pancasila Menuju Sejahtera, yakni Pancasila Barometer Moral, karya Sutanto Supiyadi. Sejak perubahan UUD 1945 sebagai salah satu agenda reformasi mulai dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999 dalam sidang tahunan MPR 1999, seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan tentang arah perubahan UUD 1945, yaitu 1. Tidak mengubah pembukaan UUD 1945. 2. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Dan 5. Perubahan dilakukan secara adendum. Dengan adanya perubahan UUD 1945, perubahan pertama 1999, kedua 2000, ketiga 2001, dan keempat 2002, maka UUD 1945 hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dengan tidak diubahnya pembukaan UUD 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofis bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak reformasi hingga saat ini, sedang terjadi declining atau kemunduran pamor ideologi Pancasila. Bahkan, perannya jatuh sebagai barang pusaka. Hanya sekedar menjadi azimat politik. Hal ini disebabkan adanya asosiasi-asosiasi negatif terhadap Pancasila, karena pengalaman penerapannya pada masa lalu. Revitalisasi. Diperlukan langkah untuk menyegarkan dan memberi semangat pada implementasi Pancasila dalam keseharian kehidupan masyarakat dan para penyelenggaraan negara. Revitalisasi Pancasila perlu menekankan pada orientasi ideologi yang mewujudkan kemajuan yang pesat, kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap dari seluruh rakyat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila adalah barometer moral,
untuk membentuk sikap dan perilaku bangsa. Pancasila secara fundamental merupakan kerangka yang kuat untuk pendefinisian konsep kewarganegaraan, serta di dalamnya memiliki komitmen yang kuat terhadap pluralisme dan toleransi. Komitmen inilah yang mampu mempersatukan dan menjaga keutuhan bangsa, yang terdiri atas 400 lebih kelompok etnis dan bangsa, tersebar dalam 3.000 dari 17.504 pulau. Dengan fakta ini, melalui komitmen terhadap pluralisme dan toleransi, demi mencapai cita-cita persatuan negara Republik Indonesia yang kita kembangkan, tidak boleh terjerumus dalam pemaksaan keseragaman yang artifikal, seperti pengalaman masa lalu. Barometer moral dan karakter bangsa. Pancasila selain sebagai barometer moral, sekaligus karakter bangsa, secara nyata dapat dilihat dalam sila-sila Pancasila sebagai ideologi bangsa. Cita-cita ideal, status fundamental norm. Oleh karena itu, pendidikan karakter bangsa harus dilakukan melalui pelajaran sejarah. Sila-sila Pancasila sudah final, given, tidak perlu diperdebatkan lagi dalam menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dengan karakter utamanya, mengakui pluralitas dan kesetaraan antar warga bangsa. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan pasal tersebut harus benar-benar melandasi seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat warga negara. NKRI yang mengakui dan menghormati keragaman dan kesetaraan adalah pilihan terbaik untuk mengantarkan masyarakat kita pada pencapaian kemajuan peradabannya. Akhirnya, dengan semangat NKRI merupakan tugas suci, mission sacre, para pendukung nation state untuk meluruskan beberapa peraturan perundang-undangan, undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, kepres, perda, yang telah kebablasan memberlakukan ketentuan hukum yang tidak bersemangatkan jiwa Pancasila. Pancasila harus menjadi tujuan etis setiap kebijakan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, selamat membaca. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih Pamela. Sama-sama, Dedi. Anda telah membacakan sinopsis atau ringkasan dari subjudul buku saya. Sama-sama, Dedi. Baiklah, demikian. Terima kasih kepada Pamela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.